Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali dalam materi mata kuliah Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Ya, memasuki pada materi keempat ini, kita akan mengambil tema tentang peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah awal, kita coba memahami tentang sifat peraturan perundang-undangan. Jadi, sifat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu bersifat umum, abstrak, dan terus-menerus. Hal ini berbeda dengan keputusan yang bersifat konkret, ya, individual dan final. Jadi, kalau kita berbicara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum itu berarti dia istilahnya regeling. Ya. Tapi kalau kita berbicara keputusan yang sifatnya konkret, individual, dan final, berarti itu kita berbicara tentang the seeking. Jadi ada yang kita kenal sebelum undang-undang sekarang ini, ada namanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ya, tentang peraturan perundang-undangan juga, teman-teman peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, nomenklatur peraturan, ya, dan nomenklatur keputusan sering menimbulkan kesalahpengertian. Selain daripada itu juga sering dicampur adukan. Padahal antara nomenklatur peraturan dan nomenklatur keputusan mempunyai pengertian yang berbeda. Nomenklatur peraturan berasal dari kata atur, mengatur, aturan, dan peraturan yang bersifat mengatur, artinya regling. Ya. Nah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan untuk itu maka ya seperti jelaskan tadi itu, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibuat ditetapkan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif yang bersifat mengatur. Jadi harus memakai nomenklatur peraturan. Mengapa hanya putusan tertulis yang berada di bawah undang-undang saja yang memakai nomenklatur peraturan? Beberapa alasan yang mendasarinya, mengapa hanya peraturan yang berada di bawah undang-undang saja yang diseragamkan nomenklaturnya dengan peraturan adalah sebagai berikut. Pertama, peraturan perundang-undangan berupa undang-undang dasar dan undang-undang merupakan produk kompromi dengan rakyat. Artinya rakyat dilibatkan dalam proses pembuatannya. Kedua, nomenklatur undang-undang dasar dan undang-undang sudah sangat dikenal atau sudah sangat lazim sebagai putusan tertulis berupa peraturan yang bersifat regeling. Dan yang ketiga, daya berlaku undang-undang dasar dan undang-undang bersifat nasional sehingga menyentuh seluruh rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Kini kita berbicara peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan merupakan hasil karya atau produk hukum dari lembaga atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, Mahfud MD membedakan secara tajam karakter produk hukum antara produk hukum yang responsif atau populistik dengan produk hukum konservatif, ortodok, atau elitis. Ya. Bahwa ya, produk hukum responsif, populistik ya adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberi peranan besar dan partisipasi penuh
kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Nah, produk hukum konservatif atau ortodok atau elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, ya, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara, berlawanan dengan hukum responsif. Hukum ortodok lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Ya. Kemudian indikator responsif atau konservatif. Untuk mengkualifikasikan apakah suatu produk hukum responsif atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Ya. Kemudian produk hukum berkarakter responsif. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yaitu mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodok bersifat sentralistik, dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara, terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Kemudian produk hukum berkarakter responsif dari segi fungsinya. Nah, dilihat dari fungsinya, maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedang hukum yang berkarakter ortodok bersifat positivis instrumentalis, artinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan, atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Dan produk hukum berkarakter responsif atau populis dari segi penafsiran. Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksana. Dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodok, konservatif, elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal yang penting secara cukup rinci sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri. Sedang produk hukum yang berkarakter ortodok biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok-pokoknya saja untuk kemudian memberi peluang luas bagi pemerintah untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya. Ya. Kita membahas peraturan perundang-undangan yang baik menurut Profesor Bagirmanan. Menurut Bagirmanan, suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada 3 hal. Ya. Pertama, dasar yuridis atau juridische Geltung. Kedua,
dasar sosiologis atau sosiologise Gelding. Dan yang ketiga adalah dasar filosofis. Nah, baik, apa itu yang dimaksud dengan dasar yuridis atau juridische Gelding? Ya. Pertama, keharusan, ya, yang dimaksud dasar yuridis atau juridische Gelding, yakni pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum. Ya, van Rechtwegenichtig. Ya, dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya undang-undang dalam arti formal, wet informal leasing. Wet informalizing dibuat oleh presiden, ya, dengan persetujuan DPR. Setiap undang-undang yang tidak merupakan produk bersama antara presiden dan DPR adalah batal demi hukum. Begitu pula keputusan menteri, peraturan dasar dan sebagainya harus pula menunjuk kewenangan pembuatnya. Nah, yang kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Terutama kalau yang diperintahkan oleh peraturan undang-undang yang di tingkat lebih tinggi, ya, atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, kalau Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu diatur dengan undang-undang, maka hanya dalam bentuk undang-undang hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain, misalnya keputusan presiden, maka keputusan presiden tersebut dibatalkan atau vernietigbar. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak atau belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan daerah dibuat oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau peraturan daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD, maka batal demi hukum. Ya. Dalam undang-undang tentang pengundangan atau pengumuman bahwa setiap undang-undang harus diundangkan dalam lembaran negara sebagai satu-satunya cara mempunyai kekuatan mengikat. Selama pengundangannya belum dilakukan, maka undang-undang tersebut belum mengikat. Keempat, keharusan, ya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Demikian pula seterusnya sampai ada peraturan undang-undang tingkat lebih bawah. Selanjutnya tentang dasar sosiologis atau sosiologische Gelding. Ya, ini dimaksudkan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Ya. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan buruh, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dasar selanjutnya dasar filosofis. Dasar filosofis bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum atau Rechtsidee, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, ya, atau maksudnya peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Rechtsidee tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk. Pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib, dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis. Artinya,
menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai, ya, nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematik dalam satu rangkuman, baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh reh ide yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya kita akan berbicara tentang materi muatan peraturan perundang-undangan. Cukup materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang Dasar. Materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang meliputi, ya, A. Hak asasi manusia. B. Hak dan kewajiban warga negara. C. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. Nah, kemudian yang D. Wilayah negara dan pembagian daerah. Sementara E, kewarganegaraan dan kependudukan. Terakhir, tentang keuangan negara. Itulah kalau kita berbicara isi dari materi atau materi muatan dari Undang-Undang Dasar, ya. Nah, selanjutnya materi yang diatur dalam undang-undang. Materi yang diatur oleh undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang dasar dan berisi ketentuan yang diperintahkan oleh satu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan dalam undang-undang karena mereka sederajat begitu. Berikut materi muatan peraturan pemerintah. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya adalah materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Sesuai dengan kedudukan presiden menurut Undang-Undang Dasar 45, peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ya, perintah undang-undang atau peraturan pemerintah, baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Dan materi muatan peraturan daerah. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah seperti penjabaran lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya materi muatan peraturan desa atau yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabarannya lebih lanjut, ya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu kalau berbicara materi muatan peraturan desa. Ya. Selanjutnya kita
berbicara peranan peraturan perundang-undangan. Ya, ini. Peranan peraturan perundang-undangan. Jadi di dunia ya, secara garis besar terdapat dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon ya, atau common law. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis sebagai sendi utamanya. Sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon yang diutamakan adalah jurisprudensi. Namun pada perkembangan selanjutnya antara hukum tertulis dan jurisprudensi menduduki peranan penting di kedua sistem hukum tersebut. Hukum tertulis diwujudkan di dalam peraturan perundang-undangan berupa aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa, sedang jurisprudensi diwujudkan dalam keputusan hakim. Ya. Kemudian jumlah makin bertambah, jadi peran undang-undang semakin besar. Peranan peraturan perundang-undangan Indonesia dari hari ke hari semakin besar sebab peranan peraturan perundang-undangan makin besar. Menurut Bagirmanan dikarenakan satu, peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum mudah dikenal atau diidentifikasi, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya. Nah, yang kedua, peraturan perundang-undangan memberi kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya sudah diidentifikasi, mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali. Nah, yang ketiga, struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun segi materi muatannya. Nah, yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem hukum baru ya, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang semakin bertambah menunjukkan semakin besar peranan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang tidak sedikit setiap tahun, apalagi jika dihitung sejak tahun 1945. Pada tahun 1945 hanya satu undang-undang yang dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Kemudian pada tahun 1946 dikeluarkan undang-undang sebanyak 24. Tahun 1947 dikeluarkan sebanyak 41 dan untuk tahun-tahun berikutnya hingga sekarang secara fluktuatif terus diproduksi berbagai undang-undang. Untuk peraturan pengganti undang-undang baru dikeluarkan pada tahun 1945 dan saat itu dikeluarkan sebanyak 10 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, antara lain PRP nomor 1 tahun 1946 yang ditetapkan pada tanggal 7 Juni 1946 ya, tentang susunan Dewan Pertahanan Daerah dalam daerah istimewa. Undang-undang darurat dikeluarkan sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1950, yakni dalam masa KRIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang
darurat untuk pertama kali dikeluarkan pada tahun 1949 adalah nomor 1/DRT/1949 tentang penerbitan lembaran negara RIS dan tentang mengumumkan dan mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1948. Ya, baik, kita berbicara asas peraturan perundang-undangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu satu, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan B, asas-asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi itu pertama, yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Nah, yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Itu tentang asas kejelasan tujuan. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut ya, di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberi masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Oke. Materi muatan peraturan perundang-undangan menganut asas. Nah, apa itu asasnya? Yaitu pertama, asas pengayoman. Asas pengayoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberi perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengorbanan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Kemudian kita berbicara asas kebangsaan. Ya. Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. Ya, sifat dan watak dan bangsa Indonesia itu yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, gitu. Jadi yang dimaksud dengan asas kebangsaan, ya. Dia mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural atau kebinekaan. Nah, yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sedang yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Kemudian yang dimaksud asas Bhinneka Tunggal Ika bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Kemudian kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang dimaksud dengan asas kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintah adalah materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Nah, sementara yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Nah, yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, keselarasan adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam kepentingan dan negara. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing. Pertama, dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. B. Dalam hukum perdata misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikat baik. Jadi sekira itulah yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah kali ini, yaitu tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya. Dengan tema ya, peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira itu saya cukupkan saja dan saya akan menutupnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.